Cyber itu merupakan ancaman nirmiliter atau hibrida. Ancaman cyber ini bukan nirmiliter lagi atau hibrida, tetapi sudah masuk ke dalam ancaman militer. Kemajuan teknologi ini berkembang pesat, bukan hitungan 1, 2, 3, tetapi bisa berlompat dari 2 bisa ke 8. Sistem pertahanan Cyber Republik Indonesia melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Ancaman cyber yang berkembang pesat membutuhkan penanganan yang komprehensif. Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam membangun pertahanan cyber yang kuat dengan strategi yang tepat dan efektif. Halo Sobat Kemhan, kembali lagi official podcast dari Kementerian Pertahanan yaitu Defense Advocate hadir menemani Sobat Kemhan. Kali ini bersama saya Rosalinju dan kita akan membahas seputar pertahanan dari keamanan cyber dengan Kepala Pusat Pertahanan Cyber Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan Republik Indonesia yaitu Bapak Tri Rana Subakti. Halo Pak Kapus, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Mbak. Kabar baik? Kabar sehat? Kabar sehat? Semangat terus. Semangat ya. Kalau gitu kita cek Sobat Kemhan, salam bela negara. Oke, semangatnya udah ada nih Pak Kapus ya. Selalu semangat. Bicara mengenai semangat kita ya sebagai negara Indonesia terkait dengan bagaimana pertahanan ataupun keamanan cyber ini menjadi concern yang sangat besar ya di kalangan masyarakat maupun pemerintahan. Sebetulnya cyber security ini dalam pandangan Pak Kapus sejauh apa begitu? Kementerian Pertahanan melihatnya seperti apa? Ya, makasih Mbak Ocha. Sebelum saya jawab, mari kita sama-sama menyamakan dulu pengertian secara garis besar saja ya. Cyber itu apa? Cyber itu adalah ruangan lah, ruang space. Jadi yang tidak terlihat mata, tetapi bisa digunakan oleh kita manusia ini melalui alat teknologi yang sekarang bisa berhubungan. Nah itulah mungkin dulu berupa kabel, tetapi sekarang kabel itu sudah berkurang. Jadi kita hanya menggunakan gelombang-gelombang elektromagnet yang bisa menghubungkan satu titik ke titik yang lain, berkomunikasi, berinteraksi melalui teknologi lah. Ada alat penerima, ada alat pemancar. Itulah yang bisa kita katakan cyber, ruang. Nah, dengan adanya kemudahan teknologi itu pasti juga akan ada ancaman. Nah, itulah yang disebut cyber security. Artinya kita harus berpikiran bahwa tidak ada yang aman di cyber itu. Tidak ada yang seaman mungkin setelah yang kosong itu bisa dimanfaatkan oleh seseorang, oleh aktor atau aktor non state atau aktor state itu untuk merusak dari sistem itu. Nah di Kementerian Pertahanan ini yang khusus menangani cyber ini adalah di unit kami yaitu di Pusat Pertahanan Cyber Kementerian Pertahanan di bawah Badan Instalasi Strategis Pertahanan. Kita sejak 2017 didirikan, nah itu dalam rangka mengantisipasi serangan cyber atau juga merusak sistem yang ada di infrastruktur yang ada di kita. Perlunya karena kita pimpinan saat itu berpikir kemajuan teknologi ini berkembang pesat, bukan hitungan 1, 2, 3, tetapi bisa berlompat dari 2 bisa ke 8. Betul. Bisa ke 12. Oleh karenanya Kementerian Pertahanan mengantisipasi didirikanlah suatu pusat pertahanan cyber untuk melindungi infrastruktur di Kementerian Pertahanan. Kita ketahui bersama bahwa saat ini juga sering terdengar adanya serangan cyber. Serangan cyber itulah yang menjadi patokan kita. Kalau kita tidak protect, ini membahayakan bagi kita sendiri. Pastinya
secara minimal akan merusak sistem infrastruktur kita yang kemudian akan mengganggu kita dalam bekerja sehari-hari. Contoh mungkin kita disusupi virus dari luar di infrastruktur kementerian kita itu, komputer kita disusupin virus, tentunya data kita akan rusak dan hilang, bisa jadi dicuri. Nah, itulah pentingnya kita kenapa harus menjaga keamanan cyber di lingkungan kementerian. Seperti itulah. Kalau untuk di tingkat nasional, kita saat ini juga selalu monitor, selalu bekerja sama, mendengar, kemudian berinteraksi dengan badan yang sudah ada seperti BSSN. Nah, ini kita selalu berinteraksi dengan badan itu. Tentunya bukan hanya memantau banyaknya serangan cyber dari luar, tetapi juga kita selalu mengadakan pertemuan secara rutin, kemudian juga berbicara keamanan cyber di tingkat nasional terutama itu. Pastinya kita tidak akan mulus-mulus dalam melaksanakan tugas menggunakan komputer dan sebagainya, menggunakan jaringan itu. Kita harus selalu berpikir, harus menjaga keamanan cyber itu di kita sendiri. Untuk saat ini ya Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dan Angkatan sudah dibagi sektor oleh pemerintah pusat, bahwa kita Kementerian Pertahanan ini dalam menjaga keamanan cyber dibagi sektor khusus, sektor pertahanan negara. Iya. Tadi Pak Kapus sempat sebutkan begitu ya, tahun 2017 Pusat Pertahanan Cyber ini ada atau dibentuk begitu ya Pak Kapus. Sebetulnya concern Indonesia itu sejak kapan sih Pak terhadap pentingnya keamanan cyber begitu ya? Dan sejauh ini kalau masyarakat mungkin banyak berpikir, rasanya cyber security itu identik dengan kementerian-kementerian tertentu begitu ya. Tapi sebetulnya apa sih gitu? Mengapa begitu penting berbicara mengenai cyber security, khususnya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan ataupun kedaulatan suatu negara, Pak? Ya, keamanan cyber security ini atau keamanan cyber di nasional ini luas. Oleh karenanya saat ini dibagi beberapa sektor. Kementerian Pertahanan kebagian keamanan cyber di bidang pertahanan negara. Nah, kita Kementerian Pertahanan ini diamanatkan dalam undang-undang itu untuk menjaga khusus di sektor pertahanan negara. Bicara tentang kedaulatan negara, saat ini memang Kementerian Pertahanan RI ini concern terhadap kedaulatan negara di 3 matra, Mbak. Darat, laut, dan udara. Itu kita menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI di wilayah darat, laut, dan udara. Nah, bagaimana dengan cyber? Saat ini kalau kita berpikir, ancaman cyber sudah sangat bukan lagi kita berpikir hal yang biasa itu, Mbak. Bagaimana kalau kita misalkan diserang secara masif? Betul. Gitu, serangan cyber, seluruh kementerian diserang, data-data dihilangkan oleh mungkin boleh kita katakan aktor itu dari non-actor atau state actor. Siapa sih yang tidak mau Indonesia ini lumpuh gitu kan, Mbak? Karena itu Indonesia tahu sendiri kan, sumber kekayaan negara kita, sumber daya alam itu sangat bagus. Nah, mereka pasti juga akan berpikir ingin menguasai kita gitu kan. Nah, tidak bisa secara frontal, mungkin ya dengan cara pertama kali ya dengan serangan cyber ini juga. Dan ada kepuasan sendiri bagi mereka mungkin yang state non-actor itu kan. Jika mereka sudah masuk ke infrastruktur pemerintahan, dia merasa puas gitu kan. Nah, itu bagi mereka. Nah, itu kan jelas akan merugikan kita itu. Nah, kita anggapkan bagaimana kalau semua kementerian dan juga lembaga dilumpuhkan seperti itu secara masif. Siapa yang menangani? Nah, sampai sekarang pun belum ada ini. Legislasi yang mengatur itu. Nah, ke depan Presiden sudah berpikir seperti itu.
akhirnya kemarin pada sebulan yang lalu Presiden dengan dengan Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI setuju kalau memang kita perlu satu angkatan lagi, yaitu angkatan cyber. Iya. Jadi ada 4 matra nanti Mbak. Betul. Darat, laut, udara, dan cyber. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa angkatan darat, laut, udara itu masing-masing menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan di darat, di udara maupun di laut wilayah NKRI. Nah kalau sekarang cyber ya kita berharap seperti itu. Cybernya nasional, nanti angkatan cyber di bawah Mabes TNI itu lah yang akan menjaga keutuhan wilayah kedaulatan cyber. Ya. Memang kalau kita berpikir cyber itu tidak ada batasnya, tetapi kalau kita tidak jaga, ya kita seperti tadi yang saya sampaikan, kementerian diserang, semua alat-alat komunikasi kita yang berhubungan dengan internet dan sebagainya dilumpuhkan, kita tidak bisa bekerja. Nah, seperti itulah kalau kita berpikir. Iya. Ya kalau tadi berdasarkan yang Pak Kapus katakan begitu ya, kita juga melihat bagaimana pemerintah sebetulnya sudah menaruh prioritas terhadap pentingnya keamanan cyber ini, apalagi untuk beberapa tahun ke depan begitu ya. Tapi Pak Kapus terkait dengan mungkin bagaimana mengembalikan trust masyarakat Indonesia begitu ya kepada insiden yang baru-baru ini terjadi, sejumlah institusi pemerintahan kemudian datanya jebol dan meresahkan masyarakat begitu. Padahal setiap kementerian juga memiliki tanggung jawab masing-masing ataupun unit masing-masing begitu ya untuk cyber security. Tapi secara keutuhan Indonesia sendiri sebagai bangsa begitu, integrasi antara kementerian ini ataupun concern seluruh kementerian terkait pentingnya pertahanan keamanan cyber ini sudah seberapa optimal sih menurut Pak Kapus? Ya, selama ini kementerian lembaga selalu berkoordinasi. Saat ini dipercayakan oleh Badan Sandi dan Cyber Negara, BSSN. Nah itu dia yang menangani tentang keamanan cyber di sektor pemerintahan pusat. Nah selalu mengajak kita kementerian, seluruh kementerian termasuk juga lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, termasuk juga pemerintahan dari pusat sampai pemerintahan daerah, itu selalu kita diadakan pertemuan membahas masalah keamanan cyber di lingkup nasional maupun di kementerian lembaga masing-masing. Secara khusus mereka membidangi masalah keamanan cyber ini tidak lepas juga dengan perannya integrasi dari kita semua. Saat ini memang masing-masing hanya bisa berbuat, melindungi, memprotek diri sendiri. Tidak dalam satu terbungkus rapi atau tercover oleh satu lembaga atau badan tertentu, tapi masih melindungi masing-masing. Tetapi kita selalu berkoordinasi. Ada juga kita membentuk tim tanggap darurat insiden cyber. Setiap kementerian memiliki satu unit itu. Jika terjadi serangan, mereka akan mengatasi diri sendiri secara mandiri. Tetapi juga kalau misalkan itu tidak bisa diatasi, maka TISET atau tim tanggap insiden cyber tingkat pusat yang di bawah BSSN akan membantu kita juga dalam penanganan itu. Penanganan cyber ini lebih berat menurut saya, Mbak, karena itu sudah satu proses yang benar-benar harus dipulihkan. Tapi lebih baik kita mencegah daripada istilahnya mengobati gitu kan. Karena kalau kita sudah bekerja jauh-jauh, sudah sekian tahun, data-data kita tiba-tiba hilang, tiba-tiba dirusak, akhirnya kita jadi nol lagi kan gitu. Oleh karenanya kita harus selalu berpikir tidak ada yang aman di cyber ini. Oleh karenanya keamanan cyber ini benar-benar ditanamkan secara individu di Kementerian Pertahanan, perorangan, kemudian organisasi itu juga harus satu suara, termasuk dari pimpinan sampai bawahan juga kita harus berpikir tidak ada yang aman di cyber ini. Selalu kita ingatkan. Pemerintah saat ini juga BSSN juga selalu mengingatkan tentang keamanan cyber. Kadang juga mereka
secara berkala, secara rutin mengundang kita pelatihan-pelatihan, security awareness. Selain itu juga Kementerian Pertahanan juga tidak menutup diri, kita juga memiliki satu komunitas itu Mbak, komunitas Cyber Bela Negara. Oke. Nah ini komunitas Cyber Bela Negara ini yang kita himpun atas kesadaran mereka, karena mereka berpikir saya kemana ini ya, saya memiliki kemampuan lah. Memang mereka nih rata-rata expert di IT ya. Artinya mereka tahulah tentang bagaimana serangan cyber dimulai, bagaimana caranya itu mereka tahu gitu. Mereka ini yang secara sadar berkelompok ingin bekerja sama lah dengan kita, membantulah pemerintah kita. Ya di Kementerian Pertahanan ini mereka berpikir cocoknya memang di sini gitu kan. Makanya mereka ingin membantu. Saat ini mungkin keterbatasan dari kita, dari personil, kekurangan pengetahuan dari sumber daya manusia, kemudian juga peralatan dalam penanganan insiden misalnya itu, mereka secara sukarela menawarkan kepada kita, Pak kami saja Pak yang bisa yang izin membantu untuk penanganan itu Pak. Kami siap gitulah istilahnya. Saat ini sudah sedang kita bekali dengan pemahaman bela negara. Itu ada komunitas yang kita bina saat ini Mbak di Kementerian Pertahanan. Ada komunitasnya ya? Ada komunitas. Nah kemudian berbicara mengenai keamanan cyber di negara kita yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan bangsa kita, ancamannya itu sejauh apa sih Pak? Mungkin masyarakat juga perlu mengetahui lebih lanjut begitu ya, berkaitan dengan pertahanan kita sebagai sebuah negara atau bahkan bisa menyentuh individu masyarakat juga begitu. Karena masing-masing kementerian pasti punya resiko masing-masing begitu ya. Tapi ancaman cyber ini seberapa merugikan sih bagi ketahanan kita? Ya baik. Jadi kan kita sekarang berasumsi bahwa 200 lebih penduduk Indonesia ini hampir 90% lah memegang gadget atau HP itu Mbak ya. HP itu memiliki jaringan internet yang terkonek ke internet, satu sama lain berinteraksi. Nah sekarang dalam bicara masalah ketahanan negara, penduduk itu adalah satu aset bangsa yang benar-benar harus kita jaga itu. Jumlahnya, populasinya kita jaga, kemudian ketahanan ideologinya juga kita jaga, merah putihnya harus kita jaga, harus kita bina gitu kan. Melalui pembinaan ada di Mabes TNI dan Angkatan selalu melaksanakan pembinaan teritorial, termasuk juga mungkin dari rekan kami kepolisian juga sama. Babin Kamtipmas, Babinsa itu selalu bekerjasama untuk mempertahankan, menguatkan, mengutuhkan ideologi masyarakat di pedalaman maupun di perkotaan lah gitu. Bisa kita bayangkan jika mereka terserang cyber, artinya hoax itu adalah salah satu metode untuk melumpuhkan ideologi satu bangsa. Bayangkan kalau misalnya satu kampung gitu Mbak ya, satu kampung dengan kampung yang lain tersebar isu hoax bahwa kampung yang ini telah menganiaya gitu kan, kampung sebelah, itu akan rapuh jadinya kan, termakan isu hoax itu. Nah itulah salah satu contoh kenapa cyber itu bisa berpengaruh kepada ketahanan ideologi, ketahanan Indonesia. Ya, itulah contohnya. Jadi berkaitan dengan ketahanan nasional juga, keutuhan wilayah, keutuhan negara. Ya dimulai dari itu saja. Bagaimana cara penanganannya, ya itulah penjuru kita di Kementerian Pertahanan ini, Babinsa, kemudian para Danramil, Dandim, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi berita hoax itu. Baik. Baik, informasi yang sangat memberikan wawasan begitu ya, bagaimana ternyata hoax itu juga akhirnya berdampak terhadap masing-masing individu yang ternyata peran dalam menjaga keamanan bersama ini khususnya di era digital bukan hanya di tangan pemerintahan saja, tapi juga masyarakat punya andil gitu ya. Pak Kapus. Nah berbicara mengenai
tadi kita sempat ngobrol juga nih Pak Kapus mengenai bagaimana ancaman cyber ini bisa mengancam infrastruktur keamanan bangsa begitu ya. Apakah ini dari kebocoran data begitu, dan seberapa siap sih Kemenhan ini memiliki data center ataupun kerjasama dengan pihak ketiga gitu untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini bisa bocor gitu? Ya, perlu kita ketahui Mbak ya, kebocoran data itu bukan hanya dari luar, tetapi juga bisa dari dalam sendiri Mbak. Kementerian Pertahanan saat ini juga selalu mengadakan cyber security awareness, artinya bagaimana kita meningkatkan kepedulian. Sebagai contoh begini Mbak, pegawai Keman ini selalu berhubungan dengan kinerjanya itu dengan komputansi lah atau komputer gitu ya, biar mempermudah kerjaan, pelaporan, kinerjanya jalan terus. Itu selalu kita menggunakan jaringan internet. Kemudian tadi saya singgung kebocoran itu dari dalam. Contoh begini Mbak, misalnya pegawai Kemen sedang bekerja, karena ini terhubung dengan jaring internet, tiba-tiba ada pancingan lah, satu buka internet, ada satu pancingan hadiah berupa undian gitu kan, yang memancing untuk si pegawai itu mengklik gitu Mbak. Nah, dengan penasaran pasti itu kan, apalagi dengan yang memancing-mancing gitu kan, akhirnya diklik sama dia. Nah, itulah salah satu contoh serangan cyber yang tidak disadari bahwa itu adalah mungkin seorang hacker atau mungkin yang ingin mencoba masuk ke dalam jaringan, karena sudah diklik sama dia, ya udah akhirnya virus atau mungkin ada malware yang disisipi di situ sudah tertanam di dalam infrastrukturnya itu, di dalam komponen di komputer itu. Dari situlah tidak sadar bahwa dia akan berkembang, akhirnya ini secara elektronik itu Mbak ya, berkembang, kemudian dia akan menarik data yang ada di komputer kita itu. Nah itulah, jadi security awareness itu harus kita tanamkan di pegawai Kementerian Pertahanan yang khususnya sebagai admin lah, yang menangani pelaporan, pekerjaan sehari-hari. Makanya kita harus sterilisasi admin itu, termasuk juga dengan perangkatnya itu kita harus tahu alatnya itu harus satu yang kerja di dia itu hanya satu perangkat itu yang kita kasih. Tidak boleh bawa laptop dari rumah, tidak boleh bawa ini. Nah itu kan membahayakan kebocoran data. Jadinya kita harus satu perangkat itu saja yang kerja itu. Iya, karena jangan sampai ancamannya datang dari internal justru. Betul, ya Pak Kapus ya. Betul. Nanti dia pakai laptop sendiri, akhirnya laptopnya itu memiliki virus, tertular lah virus-virus, merusak sistem infrastruktur. Bahkan data kita hilang, data kita tersedot gitu kan. Kadang juga kita selalu mengingatkan kepada si admin itu selalu gunakan mengganti rutin passwordnya itu. Jangan sampai kita, karena harus memiliki kerahasiaan gitu tuh Mbak dalam penggunaan komputer itu. Jangan nanti ada sesuatu yang menyebabkan hilangnya data atau masuk hacker dari luar itu ya gara-gara mereka tidak merubah password. Passwordnya masih standar itu, misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu saja yang akhirnya dengan mudah seseorang hacker ini mencobalah tengah malam gitu, ternyata masuk gitu, akhirnya dia bisa masuk. Dan di kita juga ada alat yang mendeteksi kalau itu admin, dia tidak akan terjadi kecurigaan karena kan dia hacker itu sudah masuk sebagai admin karena tahu passwordnya kan. Betul. Jadi dia berpikir di alat kita itu mendeteksi ini admin nomor sekian yang sedang bekerja gitu. Padahal itu seorang hacker yang sudah bisa masuk karena kelalaian dari pegawai kita. Betul. Nah itu. Kemudian ancaman yang dari luar selalu Mbak, saya berkoordinasi dengan
BSSN. Ya. Kita juga dapat tembusan laporan anomali serangan setiap periodik. Mereka nyampaikan hampir sehari itu ribuan serangan Pak, itu Mbak, dari luar. Jadi hampir setiap hari, setiap jam, setiap menit itu selalu ada serangan mencoba-coba masuk ke kita. Entah motivasinya apa, tetapi mereka mencoba. Mungkin ada kepuasan kalau misalnya masuk, bisa lihat data-data, mencari data. Kalau berhasil dia salah gunakan, nah itu mungkin yang harus kita pikirkan. Jadi selalu setiap hari kita berpikir tidak ada yang aman di cyber ini. Tapi mana sih Pak ancaman yang paling mengerikan khususnya terkait ancaman cyber di dunia pertahanan keamanan bangsa kita ini? Apakah dari state actor atau non-state actor, dan dari internal atau justru dari luar Pak? Kalau menurut saya ancaman semua sama sih Mbak ya. Iya. Kemudian dari dalam ancaman sendiri, Kementerian Pertahanan ini kan juga memiliki alutsista. Alutsista itu di situ banyak sekali data-data alutsista yang harus kita lindungi. Iya. Bagaimana spesifikasinya alutsista kita. Mungkin saya bahas Angkatan Udara. Iya. Angkatan Udara kan juga memiliki alutsista yang utama sekali, itu ada pesawat, gitu kan. Bagaimana pesawat spesifikasinya, bagaimana kecepatannya, bagaimana dia manuvernya, itu kan ada di situ semuanya. Nah, itu harus kita lindungi juga. Termasuk juga alat pendukung lain, radar dan sebagainya juga kan spesifikasinya mereka punya. Nah, kalau itu sempat bocor, pastinya membahayakan untuk ini kita, kekuatan pertahanan negara kita gitu. Termasuk juga Angkatan Laut, Angkatan Darat, itu pasti memiliki spesifikasi alutsistanya. Itu yang harus kita jaga. Oke, menarik tadi Pak Kapus katakan mengenai bagaimana pemerintah punya target untuk membentuk angkatan cyber. Nah, kira-kira nih target pemerintah sejauh ini akan terrealisasi kapan Pak Kapus untuk angkatan cyber, dan bicara mengenai anggaran sendiri untuk membentuk angkatan cyber ini sudah sejauh apa diprioritaskan oleh pemerintah? Ya, jadi gini Mbak, saat ini memang sudah ada presiden langsung kan kepada Menhan, kemudian Panglima TNI, dan juga setuju kalau Indonesia perlu adanya satu angkatan cyber, satu lagi lah dari darat, laut, udara, dan cyber. Mengingat perkembangan teknologi yang di dunia ini juga sudah tidak bisa dibendung, artinya pesat sekali gitu kan, memudahkan kita bekerja, tetapi juga menjadi ancaman kalau kita lengah gitu kan Mbak. Nah, ini sudah sedang dalam proses create atau penggodokan di Mabes TNI. Kementerian Pertahanan ini kan adalah salah satu pemberi regulasi atau regulator, dan juga membuat menentukan anggaran untuk Mabes TNI dan Angkatan. Sampai sejauh ini Kemhan masih menunggu bagaimana mau Mabes TNI itu meng-create rencana mereka, tahap-tahapan mereka bagaimana untuk tahun 2025, 2026, selanjutnya sampai terbentuknya angkatan cyber itu. Mereka sedang berproses perencanaan dan anggaran, penentuan anggaran. Kemhan nanti akan menampung, kemudian membawa langsung ke pemerintah pusat, meminta persetujuan DPR. Nah, itu nanti mekanismenya seperti itu. Setelah adanya persetujuan DPR, barulah kita sudah menyiapkan anggarannya, kemudian sumber daya manusianya, menyiapkan regulasinya, membuat undang-undangnya, karena undang-undang dasar pun perlu, pemikiran kami ini perlu juga diamandemen lagi, karena di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 30 yang menyebutkan Tentara Nasional Indonesia itu terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, tapi tidak ada cyber. Nah, itu perlu dibicarakan oleh Kementerian Pertahanan kepada DPR. Bagaimana undang-undang ini untuk diamandemenkan, tambah lagi satu angkatan cyber. Ini harus kita sadari juga kepada masyarakat, DPR dan sebagainya, bahwa pentingnya satu angkatan cyber itu untuk melindungi. Ya, artinya akan kita sampaikan tugas-tugasnya di angkatan cyber itu.
di depan DPR nanti. Kemudian juga doktrin-doktrin kita juga, doktrin-doktrin perang Mabes TNI itu kan ada Angkatan Darat atau Udara juga harus kita rubah. Tapi kalau menurut saya termasuk juga Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ini kan sudah 20 tahun juga, menurut saya juga sudah cukup lah untuk dirubah lagi. Kita juga dari Pusat Cyber juga sudah menyampaikan saran-saran di kementerian, dalam ini Dirjen Serahan, untuk dimasukkan Angkatan Cyber, kemudian mendukung terbentuknya Angkatan Cyber, kemudian menyarankan lagi merubah Jakum Hanep, kebijaksanaan umum pertahanan negara. Itu juga dulu sebelumnya ini ke belakang, cyber itu merupakan ancaman nirmiliter atau hibrida. Tapi saat ini mengingat perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat, kami menyarankan bahwa ancaman cyber ini bukan nirmiliter lagi atau hibrida, tetapi sudah masuk ke dalam ancaman militer. Jadi kalau ada ancaman cyber, nanti militer lah yang maju itu. Angkatan cyber itu nanti itu Mbak. Bukan darat, laut, udara, tetapi jika kalau serangan dari udara berarti angkatan udara. Tapi kalau ada ancaman cyber dari luar, itu luar negara, itu luar negara kita, berarti ya angkatan cyber itu nanti yang akan berhadapan. Itu juga kita harus merubah doktrin. Jadi memang prosesnya tidak cepat, harus bertahap, adanya perencanaan, adanya beriringan lah, paralel kita. Merubah undang-undang, Undang-Undang Dasar 45 itu yang pasal 30. Kemudian yang lainnya juga Undang-Undang TNI nomor 34 itu dirubah lagi. Kemudian doktrin-doktrin perang angkatan juga harus ada. Kalau Angkatan Darat punya perang doktrin sendiri, gitu. Angkatan Laut juga punya doktrin berperang sendiri. Udara juga punya doktrin perang sendiri. Nah, cyber juga harus punya doktrin bagaimana kalau menghadapi serangan-serangan cyber angkatan dari luar, negara luar, bagaimana dia bertindak gitu. Doktrin itu isinya bagaimana bertindak menanggulangi serta menghalau ancaman. Itu. Mengantisipasi perang cyber ini Pak, jika kita sudah kuat secara strategi angkatan cyber, nah secara kompleksitas sistem nih Pak, banyak masyarakat yang mengkhawatirkan bagaimana instansi pemerintah ini bergantung pada vendor ataupun pihak ketiga, sehingga membatasi kemampuan baik itu dari teknologi ataupun SDM begitu ya dalam kemandirian pertahanan cyber ini sendiri. Tanggapan Bapak sejauh ini seperti apa? Ya, memang kita investasi yang tidak murah itu Mbak ya. Kalau peralatan cyber itu membentuk satu angkatan lagi itu, saya yakin akan menginvestasikan dana itu tidak sedikit dan dalam jangka waktu panjang. Tetapi kalau kita beri pemahaman kepada DPR dan sebagainya, masyarakat, bahwa memang ini penting, saya yakin pasti didukung itu Mbak. Untuk peralatan-peralatan pastinya juga harus, itu dia yang tadi saya sampaikan, bukan murah itu, tapi mahal. Alat-alat cyber itu di dunia ini tidak ada yang murah, pasti mahal. Ukurannya bukan sekian jutaan, tapi mungkin miliaran. Itu harus sudah direncanakan. Tapi saya yakin negara ini juga harus membutuhkan itu, dan juga sudah harus menyiapkan anggarannya itu. Berbicara dengan vendor-vendor, ke depannya mungkin saya berpikir itu pasti kita libatkan juga mereka dalam pengadaan seperti alutsista dan sebagainya, karena memang itu sudah mekanisme di pemerintahan. Kita libatkan pihak-pihak ketiga untuk menggunakan anggaran pemerintah. Nah, kita tentunya juga harus selektif kepada mereka, vendor ataupun juga kontraktor-kontraktor yang akan bekerja. Nah, kita harus pilih dan benar-benar mereka harus kita yakinkan tidak ada yang akan
langgar atau mungkin tidak akan dibocorkan tentang alutsista kita nanti yang cyber itu. Saya yakin gitu. Baik, Pak Kapus, mungkin pertanyaan terakhir nih terkait harapan Pak Kapus ya akan adanya peningkatan awareness dari masyarakat Indonesia maupun dari pemerintahan begitu, bagaimana memprioritaskan cyber security ini khususnya di sektor keamanan kita untuk ketahanan bangsa kita ke depannya akan seperti apa? Ya, dari awal kita singgung bahwa kita sehari-hari ini, saya jadikan posisi saya sekarang sebagai masyarakat lah ya, sebagai masyarakat bukan sebagai militer gitu. Saya bangun tidur, mau tidur dan bangun tidur itu selalu buka HP itu kan, itu saja yang kebiasaan. Ya artinya setelah kewajiban bangun tidur ya baru kita buka. Karena memang HP itu kita sudah ketergantungan sekali hidup kita dengan HP. Yeah. Saya tidak yakin bahwa HP itu tidak pernah dibuka sama satu masyarakat, satu orang lah, pasti dia buka. Nah di HP itu saya berharap masyarakat tidak selalu mudah menilai tentang berita-berita mungkin dari kawan atau mungkin di grup itu kan, berita-berita yang artinya apakah ini benar atau tidak gitu kan, yang memancing kita emosi dan sebagainya. Sebetulnya berita salah pun juga kita bantu menyebarkan, kita juga sudah kena undang-undang sebenarnya kan. Itu dalam ITE itu. Kemudian jangan sekali-kali juga kita ini terlalu mudah menerima pesan yang nomor tidak dikenal. Nah ini kita membiasakan diri lah security awareness untuk individu, masyarakat Indonesia dan juga saya sebagai militer. Jangan sekali-kali terima telepon yang tidak dikenal, abaikan saja lah menurut saya itu. Kecuali kalau memang ada kepentingan yang lain, mungkin apa, itu pun juga kita harus terima, jangan langsung percaya gitu. Itu untuk security awareness di HP gitu Mbak ya. Betul. Untuk di HP kita sendiri. Kemudian di aplikasi dan sebagainya jangan sekali-kali kita mengklik rangsangan-rangsangan gitu kan, yang memancing kita penasaran. Sudahlah, itu satu hal yang artinya nanti bisa kita mencelakakan diri sendiri. Siapa tahu itu hacker gitu kan, akhirnya seluruh akun kita tersedot. Saya yakin di HP masing-masing ada akun-akun yang secara praktis kita selalu gunakan, akun bank gitu kan, akun aplikasi untuk jual beli gitu kan. Nah jangan sekali lagi kita mengklik lah atau mungkin menerima pesan gitu kan. Nah itu yang selalu itu diawali dari situ, karena ketidaktahuan mereka apa sih ini ya, akhirnya diklik gitu kan. Nah itu terangsang akhirnya seluruh akun kita hilang. Iya betul. Biasanya itu mereka juga perlu diwaspadai biasanya pas bangun tidur atau kita mau tidur, itu selalu ada jam-jam tertentu itu. Itu membuat kita lengah. Contohnya bangun tidur kita sudah mulai udah ngantuk gitu kan, apa sih ini, udah main klik aja. Nah itu kan itu artinya kita security awareness kita, kesadaran untuk security ini udah mulai lengah. Bangun pagi kita masih pikiran belum ada, masih belum ada, ini kita lihat-lihat gitu. Tiba-tiba kita klik, nah itu. Nah, itu artinya bangun tidur dengan awal mau tidur biasanya di situ lah setengah sadar lah itu dia mengirim seseorang hacker itu. Biasanya seperti itu. Tapi itu, saya memang sering dengar juga sih Pak, kabarnya hacker itu muncul di jam subuh ya. Nah, ya jam subuh ketika orang baru mau tidur atau baru bangun ya. Biasanya gitu Mbak. Ini diwaspadai saja tuh pada jam-jam tertentu. Karena memang dia nyari kelengan kita sedang kosong pikiran, setengah sadar. Istilah kelengan kita. Terus pengguna admin, saya berharap di pengguna admin di pegawai Kementerian Pertahanan selalu waspada. Jangan sampai ada pancingan dia buka laptop, terhubung dengan internet, tiba-tiba masuk tawaran
undian atau apa, kemudian mungkin ya situs-situs yang nggak jelas gitu Mbak, dia klik, akhirnya itu padahal ada satu orang atau satu aktor yang memang ingin coba-coba masuk ke dalam jaringan kita, ke infrastruktur kita. Kalau itu diklik, ya bisa jadi itu ada malware-nya, ada ransomware yang bisa merusak komputer kita di infrastruktur kita itu. Karena memang cyber security ini hal yang mudah yang membantu kita, tetapi ke depannya kalau kita tidak waspada ya jadi ancaman bumerang buat kita gitu. Baik. Itu. Kemudian di tingkat pimpinan saya juga berharap seperti itu, harus concern, harus berpikir bahwa cyber security ini bukan hal yang di belakang, bukan hal yang tidak prioritas, tapi sekarang saya berharap dari pimpinan level tertinggi di pemerintahan, di kementerian, di lembaga harus berpikir kesadaran security itu sudah menjadi harus yang diutamakan, dan juga perlindungan infrastruktur di kementerian maupun lembaga di pemerintahan itu juga harus kita pikirkan bagaimana memprotek data-data kita biar kita tidak diambil orang, biar tidak dirusak orang, akhirnya membuat kita terhambat bekerja. Nah itu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak untuk insight-nya. Tadi kita melihat bersama-sama begitu ya bagaimana kemudian cyber security bukan di belakang lagi tapi justru memiliki peran yang sangat sentral dalam menjaga pertahanan, keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Bagaimana data berperan penting menjadi aset atau the new oil ya tadi seperti yang dikatakan Bapak Presiden, karena ancaman hari-hari ini bukan lagi ancaman militer tradisional saja tapi sudah shifting ke ancaman-ancaman modern, dan bagaimana seluruh pemangku kepentingan baik dari Kementerian Pertahanan bahkan masyarakat bisa terlibat aktif begitu ya untuk meningkatkan awareness terhadap perlindungan data. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sendiri merupakan negara keempat terbesar pengguna internet begitu ya. Betul. Tidak hanya penggunanya saja tapi literasinya juga harus serta-merta meningkat begitu ya. Terima kasih banyak Bapak Tri Rana Subekti, Kepala Pusat Pertahanan Cyber Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sudah sharing dalam Defense Advocate kali ini. Semoga selalu menginspirasi Sobat Kemhan. Terima kasih Bapak. Salam sehat, dan tadi kita salam bareng ya Pak ya. Sobat Kemhan, salam bela negara. Sampai jumpa Sobat Kemhan di episode berikutnya.